Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini Selasa 26 Juli 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Kota Bogor kembali dilanda bencana longsor, 2 orang terluka. Heboh Google terdaftar di Sumedang. Terdakwa Ade Yasin meminta hakim pertimbangkan eksepsi terdakwa. Ya saudara, selain 3 informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini. Bersama saya Gumelar Wijaya, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali dari Kota Bogor, saudara. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor menyebabkan sebuah tebing setinggi 10 meter di Kelurahan Cibogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa dini hari menimpa sebuah rumah. Akibatnya 2 penghuni mengalami luka setelah tertimpa reruntuhan material bangunan. Gabungan ini langsung melakukan evakuasi barang-barang usai terjadinya longsor yang menimpa sebuah rumah di Gang Teksa, Kelurahan Cibogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam, serta tanah yang labil, membuat sejumlah tebing setinggi 10 meter di kawasan tersebut ambrol. Selain itu, posisi rumah yang tepat di samping aliran sungai Cipakan Jelan membuat peristiwa itu tak terelakkan. Akibatnya, 2 penghuni yang tengah beristirahat mengalami luka-luka pada bagian kepala dan kaki usai tertimpa material bangunan. Keduanya pun sempat dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan. 10 meter ya kalau ketinggian mah ya secara itu, cuma kan dalam keadaan landai gitu ya, nggak begitu ini kelihatannya. Kalau untuk ukuran tinggi paling 10 meter. Berapa rumah Pak yang tertimpa? Kalau yang tertimpa yang paling parah memang 1 rumah terdampak, mungkin dua rumah ini dampak ya ada korban luka di jidat, mengalami jahitan 7 jahitan. Kalau si bapak mah hanya keseleo-seleo gitu aja, alhamdulillah udah bisa membantu juga. Ya, jadi memang dari kemarin siang lah ya, Kota Bogor diguyur hujan besar, ada beberapa kejadian, dan yang tadi malam menjelang ke subuh lah, jam 2-an itu kejadiannya di Gang Tarmidi, ataupun dulu itu Gang Teksan ya, Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Ada rumah di pinggir bantaran kali yang longsor, posisinya cukup tinggi, dan ada warga masyarakat ataupun penghuni rumah yang menderita luka-luka. Tadi ditangani oleh teman-teman ke RSUD, juga dibantu oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Sementara itu, akibat longsor para korban terpaksa mengungsi ke kerabat saudaranya. Sampai saat ini, pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan guna merelokasi para korban. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Subang, saudara, akibat pengendangkalan sejumlah saluran sungai, ratusan hektar tambak udang dan ikan di wilayah Pantura Subang, Jawa Barat terbengkalai dan rusak. Kondisi itu juga menyebabkan petani mengalami kerugian. Ratusan hektar tambak udang windu dan ikan bandeng di pesisir Pantura, Desa Langensari, Kecamatan Blatnakan, Subang, Jawa Barat, terbengkalai dan rusak. Terbengkalai dan rusaknya ratusan hektar tambak itu disebabkan pendangkalan sejumlah saluran sungai. Menurut sejumlah petani tambak, pendangkalan sejumlah aliran sungai itu mengakibatkan aliran sungai tidak berfungsi dengan baik sehingga petani hanya mengandalkan air pasang laut. Kondisi itu sangat mengganggu perekonomian masyarakat setempat. Jika tambak tersebut beroperasi aktif dan produktif, mampu menghasilkan hingga 10 juta rupiah setiap 1 kali panen udang windu dan ikan bandeng, tapi saat ini rata-rata hanya menghasilkan 4 hingga 5 juta rupiah setiap 1 kali panen. Soalnya ngeluh, nggak ada hasilnya, gitu. Soalnya tanahnya lumpur dari laut, dangkal Pak ya? Ya dangkal, nggak bisa jalan lancar airnya.
Kini para petani tambak berharap pemerintah bisa membantu mereka agar dilakukan normalisasi sungai di kawasan Pantura, Desa Langensari, Kecamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat ini. Demikian Hari Ramdhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kabupaten Tasikmalaya masuk kategori daerah rawan bencana nasional. Pemkab Tasikmalaya akan melatih kesiapsiagaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan agar masyarakat siap siaga ketika menghadapi bencana. Kabupaten Tasikmalaya secara nasional masih menjadi salah satu wilayah yang berpotensi rawan terjadi bencana alam, seperti gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Hal tersebut mengingat kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas berada di pegunungan dan perbukitan, serta berbatasan dengan laut pantai selatan. Guna mengantisipasi terjadinya potensi bencana alam tersebut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini tidak hanya memprioritaskan penyelamatan masyarakat dari bencana, melainkan akan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat agar siap siaga ketika menghadapi bencana. Hal tersebut juga dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi ketika terjadi bencana. Dalam menghadapi Kabupaten Tasikmalaya yang rawan bencana adalah bukan hanya sebatas bagaimana orang menyelamatkan diri dari bencana, tetapi orang siap menghadapi bencana. Itu yang kita harapkan, sehingga sekarang taruna-taruna siaga bencana kita, komunikasi kita, pelatihan dan sebagainya ini lebih diperkuat lagi. Selain akan melatih kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga setiap tahunnya telah menyiapkan biaya tidak terduga untuk anggaran kedaruratan bencana. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Heboh Google terdaftar di Sumedang, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Media sosial dan media mainstream belakangan ini dihebohkan dengan Google yang terdaftar di Kementerian Kominfo dan berkantor di Sumedang dengan nama CV Daun Jati, jelang akhir pendaftaran PSE Kominfo 20 Juli 2022 lalu. Perusahaan besar berbasis teknologi informasi belakangan berlomba-lomba mendaftarkan perusahaannya ke Kementerian Kominfo agar terhindar dari pemblokiran dengan batas waktu 20 Juli 2022. Namun, nama perusahaan raksasa Google mencuat dan menjadi perbincangan warganet lantaran terdaftar dengan nama CV Daun Jati yang berkantor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. CV Daun Jati yang beralamat di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang tak jauh dari sisi Jalan Raya Nasional Bandung-Cirebon, bergerak di bidang teknologi informasi dan literasi digital. CV Daun Jati berkantor di lantai 2 rumah milik direkturnya. Indra Indrawadi, Direktur CV Daun Jati pun buka suara terkait kehebohan yang terjadi. Dirinya mengklarifikasi dan membantah mendaftarkan UMKM miliknya dengan nama Google. Indra mengaku kata Google yang muncul dan jadi perbincangan adalah isian formulir miliknya saat mendaftarkan CV Daun Jati ke Kemkominfo. Kata Google.com, ia maksudkan sebagai jawaban dari platform apa yang digunakan sebagai penunjang aktivitas perusahaan. Itu hanya melengkapi persyaratan untuk pemenuhan perizinan OSS RBA. Di sana dicantumkan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Saya menggunakan aplikasi Google. Hanya itu saya sih sebetulnya terkait dengan pendaftaran nama Google ke aplikasi Kominfo, bukan mendaftarkan perizinan Google Indonesia ke Kominfo. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk mendaftarkan perizinan perusahaan besar Google. Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Kominfo mengancam akan memblokir perusahaan berbasis elektronik yang tidak mendaftarkan perusahaannya ke PSE atau penyelenggara sistem elektronik Kominfo sebagai pengendalian dan pemantauan perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia. Dari Sumedang, kontributor TVRI Jawa Barat Doni Irwandi melaporkan. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung gelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.
Sidang ini mengagendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK terhadap eksepsi terdakwa yang disampaikan kuasa hukum pekan lalu. Dalam tanggapan ini, JPU menilai eksepsi terdakwa tidak beralasan karena sudah masuk pada pokok perkara. Berbanding terbalik dengan kuasa hukum Ade Yasin, Diana Darmawati Butar-Butar menjelaskan bahwa dakwaan JPU tidak jelas. Hal ini dikarenakan pokok dakwaan tidak sesuai dengan kenyataan saat ditangkapnya Ade Yasin. Diana berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa. Tapi kami percaya melalui eksepsi kami tersebut, kami bisa menerangkan, menginformasikan secara terang benderang terhadap informasi yang di dalam dakwaan itu menurut kami tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap kepada majelis hakim. Agar majelis hakim nanti pada saat mengambil putusan ini terang benderang mengetahui dari dua posisi terhadap dakwaan daripada jaksa KPK tersebut. Sidang lanjutan Bupati Nonaktif Ade Yasin akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda putusan selama majelis hakim. Sementara itu, Ade Yasin kini telah ditetapkan di Lapas Wanita Sukamiskin. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan meninjau kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok sekaligus melihat langsung implementasi program digitalisasi pasar rakyat bersama salah satu e-commerce. Bertempat di Pasar Modern Cicalengka, Kabupaten Bandung, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok sekaligus melihat langsung implementasi program digitalisasi pasar rakyat bersama salah satu e-commerce. Dalam tinjauannya yang didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Zulhas, Sampaan Zulkifli Hasan melakukan interaksi dengan para pedagang dan menraktir sejumlah masyarakat, terutama ibu-ibu yang tengah berbelanja kebutuhan sehari-hari, mulai dari minyak goreng, sayuran, telur ayam, hingga daging sapi. Dalam kesempatan ini, Mendag mengatakan digitalisasi pasar yang bekerja sama dengan salah satu e-commerce ini dinilai sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang sudah serba online. Zulhas juga menyampaikan program digitalisasi ini sangat membantu mempermudah sektor perdagangan dan meningkatkan perekonomian terutama omset para pedagang di Pasar Modern Cicalengka ini. Ya, kita berharap paling nggak Jawa dulu, ya Jawa. Kalau Jawa ini bisa digitalisasi, ya sebagian besar itu akan sangat memudahkan. Ya ini tadi saya pidatokan ya, digitalisasi itu bisa membantu semua orang, bisa membantu UMKM yang lebih kecil, bisa membantu petani, bisa jualan. Rencananya program digitalisasi pasar rakyat yang bekerja sama dengan salah satu e-commerce ini akan diaplikasikan ke seluruh pasar tradisional dan modern di seluruh Indonesia, dengan prioritas utama Pulau Jawa. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Dalam menyongsong perhelatan tahun politik 2024 mendatang, berbagai cara dilakukan agar dapat mensukseskannya. Seperti yang dilakukan Progresif Demokrasi Watch atau Prodewa, menggelar dialog muda bersama politisi muda dan sejumlah relawan yang akan menggelar musyawarah rakyat di 34 provinsi. Berperan aktif dalam konstelasi politik demokrasi di 2024. Para pemuda diharapkan terlibat aktif dalam partai politik sebagai subjek yang ikut bertarung dalam pemilu, tidak hanya sebatas sebagai penonton atau partisipan di partai politik. Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan dialog muda bersama politisi muda dari berbagai partai politik dengan mengangkat tema peran pemuda dalam konstelasi politik demokrasi di Kota Bandung Senin sore. DPM Progresif Demokrasi Watch, Ringga Wijayakusuma mengatakan para pemuda harus bisa membuka wawasan. Oleh karena itu, ruang diskusi seperti ini harus ada di ruang-ruang kampus, komunitas, dan publik agar pemuda paham dengan politik dan pendidikan politik. Kita membuka ruang-ruang kolaborasi dari stakeholder pemerintah ataupun dari komunitas-komunitas atau pemuda-pemuda untuk proses pengenalan politik, pengenalan figur-figur, pengenalan kebijakan-kebijakan yang baru yang ada di KPU ataupun Bawaslu. Nah, Jabar sendiri kan jadi lumbung suara dan sebagian besar anak muda. Apa yang diharapkan untuk pemimpin selanjutnya? Ya, betul sekali. Jawa Barat ini ada lumbung suara. Nah, harapannya itu kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai narasi-narasi besar, intelektualitas, bukan hanya berbicara tentang popularitas, tapi kapasitas juga. Sementara itu, di tempat yang terpisah, Ketua Panitia Musyawarah Rakyat, Panel Barus mengatakan gelaran musra yang akan digelar di 34 provinsi se-Indonesia ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi rakyat untuk capres dan cawapres mendatang.
Dan musra pertama akan kita gelar di Bandung, Jawa Barat. Ya, ini Jawa Barat ini akan menjadi provinsi juga yang sangat menentukan dalam politik nasional ke depan, karena Jawa Barat ini punya DPT yang paling besar se-Indonesia. Dan ini akan kita gelar akhir Agustus, tanggal 27 atau 28 Agustus. Ini akan menjadi kick off pertama musra, yang kemudian akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan musra di kota-kota lain. Panel Barus menambahkan, melalui pergelaran musra diharapkan akan lahir sosok calon capres dan cawapres benar diharapkan oleh rakyat Indonesia. Dari Kota Bandung, kontributor TVRI Jawa Barat Abi Aditya melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Festival Makanan dan Minuman Sehat Pelajar Purwakarta. Tetaplah bersama kami. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Kita beralih ke informasi pendidikan, Saudara. Masih dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggelar Festival Makanan dan Minuman Sehat Pelajar Purwakarta. Bahan makanan dan minuman ini terbuat dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Makanan dan minuman sehat yang bahannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah peserta seperti daun telang, singkong, honje, bayam Brazil, hingga ubi ungu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto mengatakan di Festival Makanan dan Minuman Sehat Pelajar Purwakarta ada 385 jenis dan 14.000 porsi makanan dan minuman yang disediakan untuk pengunjung dengan sistem alat tukar pembelian yang menggunakan biji jagung. Ini jumlah produk makanannya itu 385 produk, 385 jenis ya. Kemudian jumlah porsinya yang kita sajikan itu 14.000 porsi. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika usai membuka acara Festival Makanan dan Minuman Sehat Pelajar Purwakarta mengungkapkan dirinya sangat bangga atas kreasi pelajar yang memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah menjadi makanan dan minuman yang sehat. Saya senang sekali karena ternyata banyak sekali, ini hampir 400 ya 300 sekian tadi dari 13.000 macam makanan yang ada yang dibuat oleh anak-anak siswa SD dan SMP se-Kabupaten Purwakarta. Tadi kita juga mencoba kaulinan barudak, mengingatkan kepada zaman dulu waktu kecil. Selain mencicipi makanan dan minuman sehat hasil buatan pelajar Purwakarta, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika bersama Wakil Bupati Purwakarta Aming, Sekda Purwakarta Norma Nugraha, dan Kadisdik Kabupaten Purwakarta Purwanto bermain sejumlah permainan tradisional seperti kolecer, balap batok, galah santang, hingga parepet jengkol. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Penerapan program Kampus Merdeka dari Kemendikbuddikti disikapi Lembaga Pendidikan Tinggi atau PTS yang ada di Jabar, khususnya di Kota Bandung memasuki tahun akademik 2022 hingga 2023. Program Kampus Merdeka yang ditawarkan Kemendikbuddikti saat ini disikapi Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta PTS yang ada di Jawa Barat termasuk di Kota Bandung. Bagi Universitas Salih Al-Atam Yunisal Bandung misalnya, program Kampus Merdeka akan diterapkan bagi mahasiswa di tahun akademik 2022-2023 ini. Ketua Pembina Yunisal Bandung, Haji Salih Iskandar mengatakan, dalam penerapan Kampus Merdeka, mahasiswa Unisal selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan agama, juga aspek entrepreneur dan magang di industri untuk meningkatkan jiwa kreativitas dan inovasi. Bahkan dalam kegiatan magang di industri, mahasiswa program studi sarjana Unisal Bandung diwajibkan untuk mengikuti selama 3 semester dari 8 semester. Ya, Unisal ini mempunyai target
untuk bagaimana di dalam Merdeka Belajar para mahasiswa baru maupun mahasiswa lama itu mereka supaya benar-benar tidak hanya kuliah untuk bekerja, tapi mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan inovasi baru, menciptakan kegiatan yang bukan biasa-biasa tapi kegiatan luar biasa setelah mereka mendapatkan keilmuan. Haji Salih Iskandar juga menambahkan, dalam penerapan kampus Merdeka, mahasiswa Unisal tidak hanya mengikuti perkuliahan di satu jurusan saja, tapi diperbolehkan untuk mengikutinya di program studi dan jurusan lain. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Bupati Ciamis menerima kunjungan kerja Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat Akbar Saiji beserta rombongan guna memantau penerimaan jangkauan tayangan TVRI Jawa Barat di Kabupaten Ciamis pasca menjadi kanal digital. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria di ruang kerjanya yang ditemani oleh Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra, Kadiskominfo Tino Armianto, serta Kabak Prokopim Endah Hidayat di ruang kerjanya. Dalam sambutannya, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat mengajak pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk dapat terus bersinergi, berkolaborasi agar dapat menyampaikan segala informasi yang ada di Kabupaten Ciamis dalam berbagai program tayangan di TVRI Jawa Barat. Bupati Ciamis juga menyampaikan bahwa media merupakan mitra bagi pemerintah Kabupaten Ciamis, karena dengan adanya media yang membantu mempublikasikan kegiatan ataupun program pemerintah, masyarakat dapat mengetahui program kerja pemerintah daerah, baik yang sudah terlaksana maupun belum dilaksanakan. Selain itu, media juga dapat membantu publikasi UMKM, wisata, budaya yang ada di Ciamis, sehingga dapat mendongkrak nilai ekonomi di masyarakat. Yang pertama, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan TVRI Stasiun Jawa Barat, satu kebanggaan bagi kami pemerintah Kabupaten Ciamis, apalagi kalau bisa ditindaklanjuti dengan kolaborasi kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan TVRI Stasiun Jabar, karena pemerintah dengan media itu merupakan mitra yang harus terjaga hubungan baiknya. Rombongan langsung melanjutkan kunjungannya ke pemancar TVRI Jawa Barat yang berada di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Hal ini dilakukan untuk memantau keadaan pemancar, sehingga pegawai dapat kerja maksimal dan daya pancar TVRI Jawa Barat semakin baik di layar TV penonton TVRI Jawa Barat. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Tradisi serentahun tahun bentuk syukur hasil bumi melimpah. Tetaplah bersama kami. Kita beralih ke Kuningan, Saudara. Sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah, masyarakat adat di kaki Gunung Ciremai menggelar tradisi serentahun. Dalam tradisi ini, masyarakat membawa berbagai hasil bumi dengan mengenakan pakaian adat. Upacara adat serentahun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diawali dengan ratusan masyarakat yang mengenakan pakaian adat khas Jawa Barat membawa berbagai hasil bumi yang kemudian dibawa ke Gedung Paseban, Pusat Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan. Berbagai hasil pertanian masyarakat setempat yang dibawa diantaranya padi, buah-buahan, masakan tradisional siap saji, dan beberapa hasil bumi lainnya. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak pun juga turut dilibatkan dalam tradisi serentahun sebagai penerus pelestarian adat. Dalam tradisi ini, beberapa ornamen melengkapi kegiatan tradisi yang juga dihias dengan berbagai hasil pertanian dibuat semenarik mungkin. Kegiatan menumbuk padi sebanyak 22 kuintal secara massal juga dilakukan oleh masyarakat adat dan pengunjung yang ingin berpartisipasi. Begitu pula dengan tarian tradisional yang membuat acara serentahun semakin semarak. Setelah 2 tahun terkendala COVID-19, serentahun kali ini kembali meriah dan dihadiri ribuan warga, para pejabat, serta anggota DPR RI. Karena itu kegiatan kami perlu dilestarikan dan juga perlu didorong untuk lebih masyarakat lagi supaya masyarakat istiqlal. Terima kasih. Tradisi serentahun merupakan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil kekayaan alam yang dapat dinikmati umat manusia. Hasil bumi yang dikumpulkan masyarakat ini juga akan diberikan kepada masyarakat kembali sebagai bentuk rasa kebersamaan. Ke depan kita bisa menghasilkan
berkah dan kerahmatan yang lebih dari yang sudah berlalu di tahun yang sudah akan kita lewati gitu. Tradisi Saran Tahun ditutup dengan makan bersama masyarakat dan pengunjung menikmati masakan khas adat. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, tim bola voli duduk Kota Bandung menggelar uji coba menghadapi tim voli duduk Kabupaten Indramayu di Gor Pajajaran Kota Bandung hari Senin kemarin. Uji coba tersebut sebagai persiapan menghadapi Peparda Jawa Barat ke-6 yang akan berlangsung akhir tahun 2022. Untuk mengetahui hasil latihan serta menambah jam terbang bertanding, tim voli duduk di Kota Bandung menggelar partai uji coba menghadapi tim voli duduk Kabupaten Indramayu. Tim Kota Bandung yang tidak turun dengan kekuatan terbaik harus mengakui keunggulan Kabupaten Indramayu dengan skor 2-3. Set pertama direbut oleh tim tamu dengan skor 17-25. Kota Bandung menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memenangkan set kedua 25-23. Kabupaten Indramayu kembali unggul di set ketiga dengan skor 17-25. Tidak mau tertinggal, anak-anak Bandung bangkit dan merebut set keempat 25-20. Pada set penentuan, Kabupaten Indramayu yang tampil full tim sukses menghentikan perlawanan Kota Bandung dan menutup pertandingan dengan skor 17-25. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Bandung, Adik Fahroji mengatakan uji tanding ini menjadi bagian dari persiapan kontingen Kota Bandung jelang pelaksanaan Pekan Paralimpik Daerah pada Peparda ke-6 Jabar bulan November mendatang di Kabupaten Bekasi. Menurutnya tidak hanya voli duduk, cabang olahraga lain juga diwajibkan menggelar uji coba. Kalau usulan semua cabur akan ada tryout, tapi kita sesuaikan dengan anggaran nanti yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung. Cukup apa enggak untuk tryout kontingen yang berasal dari Kota Bandung dalam rangka Peparda tadi. NPCI Kota Bandung menyiapkan 230 orang atlet dan 73 pelatih untuk mengikuti Peparda 2022. Mereka akan turun pada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan target perolehan medali sebanyak 140 medali emas. Demikian Ahmad Wirhadi melaporkan. Dalam rangka mencari bibit atlet, ratusan anak-anak dari berbagai kelompok umur mengikuti kejuaraan bulu tangkis usia dini di Kota Cimahi, Jawa Barat yang digelar mulai Selasa hingga 4 hari ke depan. Bertempat di gelanggang olahraga Gor R. Harsoyo, Pusat Kesenjataan Arteri Pertahanan Udara atau Pusen Arhanud Kota Cimahi, sedikitnya ada 338 peserta anak tampil di dalam kejuaraan bulu tangkis usia dini. Event bertajuk Piala dan Pusen Arhanud 2022 ini merupakan kejuaraan pertama di Kota Cimahi berskala regional yang diikuti oleh pebulu tangkis dari klub yang ada di kota atau wilayah barat seperti Kota Bandung, kemudian Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, dan tuan rumah Kota Cimahi. Kejuaraan bulu tangkis yang akan berlangsung hingga 4 hari ke depan ini mempertandingkan 10 kategori mulai dari tunggal putra usia dini dan anak hingga ganda putra usia dini dan juga anak-anak usia 10 hingga 15 tahun. Untuk menyemangati para peserta pada hari pertama kejuaraan, mantan pebulu tangkis dunia asal Indonesia yaitu Tantowi Ahmad dan Sigit Budiarto hadir menyaksikan kejuaraan. Seperti diketahui, Tantowi Ahmad yang berpasangan dengan Liliana Natsir pernah menjadi juara dunia ganda campuran tahun 2013. Sementara Sigit Budiarto juara dunia ganda putra tahun 1997 berpasangan dengan Chandra Wijaya. Banyak yang memang dari usia yang anak-anak, diharapkan mereka menjadi bisa kita temukan bukan kejuaraan, tapi kita mencari bibit untuk bulu tangkis. Ya nanti kita juga akan melakukan coaching. Kalau mereka itu baik, kita akan coaching untuk kita bisa bina sehingga kelak akan menjadi atlet-atlet yang berprestasi. Kejuaraan bulu tangkis yang akan menjadi agenda rutin tahunan yang dipantau oleh pemandu bakat dari Persatuan Bulu Tangkis, Pengda Jabar dan pusat ini akan memperebutkan piagam dan uang pembinaan bagi pemain. Juga menjadi ajang kompetisi kompetitif atlet bisa naik ke jenjang atau level berikutnya hingga tingkat nasional. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melapor. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gubernur Rija pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.